3 makanan terbaik untuk mencegah kram kaki pada lansia. Otot lebih kuat dan sehat. Lelah bangun tengah malam karena kram kaki yang menyakitkan atau berjuang dengan kekakuan otot yang membuat bergerak jadi tantangan. Kabar baiknya, makanan yang tepat bisa merilekskan otot Anda, meningkatkan sirkulasi, dan menghentikan kram sebelum mulai. Dalam video hari ini kami ungkap 3 superfood terbaik yang membantu lansia bebas kram, menjaga otot kuat, dan mempertahankan mobilitas lebih baik. Jadi tetap ikuti karena Anda tak ingin lewatkan tips gizi yang mengubah hidup ini. Sebelum mulai, saya ingin tahu dari mana Anda bergabung hari ini. Tulis komentar di bawah dan jangan ragu ajukan pertanyaan yang Anda miliki. Jangan lupa tekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tak pernah lewatkan tips. Sebelum kita mulai, saya akan sangat menghargainya jika Anda menyukai video ini. Anda bisa membantu saya terus menyebarkan pelajaran lansia. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Jika Anda menyukai video ini, silakan komentar dengan angka 1. Jika tidak menyukainya, komentar dengan angka 0 agar saya tahu, sehingga saya bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang mari kita mulai. Pertama, mari bicara tentang telur. Di antara banyak makanan kaya gizi yang dukung kesehatan otot, telur menonjol sebagai sumber kuat vitamin dan mineral esensial. Tapi bagaimana tepatnya telur bantu atasi kram kaki pada lansia? Mari kita jelajahi bersama. Kelelahan otot adalah penyebab utama kram dan protein penting untuk perbaikan dan pemeliharaan otot. Lansia sering alami kehilangan otot terkait usia, sarkopenia, yang tingkatkan kerentanan terhadap kram dan kelemahan. Telur adalah sumber protein lengkap, artinya mengandung semua 9 asam amino esensial. Satu telur besar beri 6 gram protein berkualitas tinggi yang bantu bangun ulang serat otot dan kurangi kelelahan otot, tingkatkan efisiensi kontraksi otot, kurangi frekuensi kram. Masukkan telur dalam diet dukung kekuatan dan daya tahan otot, turunkan kemungkinan kram menyakitkan. Bagaimana vitamin D dalam telur dukung penyerapan kalsium dan fungsi otot? Vitamin D krusial untuk penyerapan kalsium dan kontraksi otot. Tanpa cukup vitamin D, kelemahan otot, kram, bahkan nyeri kronis bisa muncul. Penelitian tunjukkan lansia dengan defisiensi vitamin D alami kram kaki lebih sering dan parah. Kuning telur alami mengandung vitamin D yang dukung kesehatan tulang dan otot. Meski paparan sinar matahari adalah cara terbaik produksi vitamin D, banyak lansia kurang waktu di luar ruangan, jadikan sumber makanan penting. Makan telur bantu lansia jaga level vitamin D optimal, kurangi risiko kram. Bisakah makan telur rutin cegah kram otot terkait defisiensi vitamin D? Ya, tapi diet saja mungkin tak cukup. Satu telur beri sekitar 40 IU vitamin D, sementara asupan harian yang direkomendasikan untuk lansia adalah 800 hingga 1000 IU. Untuk maksimalkan asupan vitamin D, lansia bisa padukan telur dengan produk susu yang diperkaya, susu, yogurt, atau ikan berlemak, salmon, sarden. Pertimbangkan suplemen vitamin D jika level rendah. Luangkan waktu di luar untuk sintesis vitamin D alami. Meski telur sumbang asupan vitamin D, gabungkan dengan sumber lain pastikan kesehatan otot dan tulang lebih baik. Kurangi episode kram. Vitamin B12 mainkan peran langsung dalam fungsi saraf. Saat level rendah, sinyal saraf terganggu, sebabkan kejang otot, kesemutan, dan kram. Telur bantu lindungi kesehatan saraf dengan beri B12 dan kolin yang bekerja sama dukung isolasi saraf, perlindungan selubung mielin, tingkatkan komunikasi antara otot dan saraf. Pastikan kontraksi dan relaksasi lancar. Cegah kram terkait neuropati yang umum pada penderita diabetes dan lansia. Makan telur rutin dukung integritas saraf. Bantu kurangi sinyal salah yang picu kram otot. Apakah lansia lebih rentan kram otot jika level B12 rendah dan bagaimana telur bantu? Ya, lansia lebih rentan kekurangan B12 karena produksi asam lambung berkurang yang batasi penyerapan B12. Obat umum seperti metformin atau obat reflux asam yang kurangi level B12. Asupan rendah makanan berbasis hewan karena batasan diet. Kekurangan B12 bisa sebabkan kram otot dan kelemahan sering, kerusakan saraf yang picu sensasi terbakar, mati rasa, atau kesemutan, anemia yang kurangi pasokan oksigen ke otot. Telur adalah sumber B12 ramah lansia. Mudah dicerna dan cara sederhana bantu cegah kekurangan yang picu kram. Meski daging, ikan, dan susu adalah sumber B12 luar biasa, telur tawarkan alternatif rendah lemak dibanding daging merah,
pencernaan lebih baik untuk lansia dengan pencernaan lemah. Kombinasi kaya protein dan vitamin, tak hanya B12, untuk vegetarian yang konsumsi susu tapi hindari daging, telur adalah salah satu cara terbaik jaga level B12. Berapa telur per minggu yang harus dikonsumsi lansia untuk dukung kesehatan otot tanpa tingkatkan kekhawatiran kolesterol? Penelitian kini konfirmasi bahwa konsumsi telur moderat, 6 hingga 7 telur per minggu, aman bagi kebanyakan orang dan tak berdampak signifikan pada level kolesterol pada lansia sehat. Untuk yang punya kondisi jantung atau kolesterol tinggi, konsultasi dokter disarankan, tapi ganti daging olahan dengan telur tetap bisa jadi pilihan sehat jantung. Bisakah telur bantu kurangi kram kaki nokturnal pada lansia? Ya, kram kaki nokturnal sering terkait pemulihan otot buruk, ketidakseimbangan elektrolit, dan disfungsi saraf. Karena telur beri protein, perbaikan otot, B12, perlindungan saraf, vitamin D, dan fungsi otot kalsium, masukkan telur dalam makan malam atau sarapan bantu seimbangkan gizi dan dukung pemulihan otot malam hari, kurangi kram malam. Beberapa lansia mungkin perlu sesuaikan asupan telur berdasarkan kondisi kesehatan. Lansia dengan penyakit ginjal mungkin perlu batasi asupan protein. Konsultasi dokter. Yang punya kolesterol tinggi bisa makan putih telur alih-alih telur utuh. Penderita diabetes harus padukan telur dengan makanan kaya serat, sayuran, biji-bijian utuh, untuk kontrol gula darah lebih baik. Untuk kebanyakan lansia, telur adalah makanan sangat bermanfaat yang dukung otot, saraf, dan kesehatan keseluruhan. Untuk maksimalkan manfaat, lansia harus makan telur rutin, 6 hingga 7 per minggu. Padukan telur dengan makanan padat gizi lain seperti sayuran hijau, susu, dan kacang. Tetap terhidrasi dan jaga asupan elektrolit seimbang. Untuk lansia yang ingin kurangi kram otot secara alami, telur adalah tambahan diet sederhana dan efektif. Jadi lain kali Anda siapkan sarapan, pertimbangkan tambah telur ke piring. Itu salah satu pilihan terbaik untuk kesehatan otot. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. 2. Pisang. Kalium adalah mineral esensial untuk kontraksi otot, sinyal saraf, dan keseimbangan cairan. Saat level kalium turun terlalu rendah, hipokalemia, otot jadi lebih rentan kejang dan kram. Pisang adalah salah satu sumber kalium alami terbaik. Satu pisang sedang mengandung sekitar 420 mg yang merupakan 12% dari asupan harian yang direkomendasikan. Dengan jaga level kalium tepat, pisang bantu atur kontraksi otot dan cegah kejang. Pastikan komunikasi saraf lancar untuk kontrol otot, seimbangkan level cairan, kurangi kram terkait dehidrasi. Untuk lansia, makan 1 hingga 2 pisang harian bisa signifikan bantu kurangi frekuensi kram otot. Apa yang terjadi saat level kalium terlalu rendah dan bagaimana itu sumbang kram otot? Kalium bantu kirim sinyal listrik antara saraf dan otot. Saat level kalium turun, otot jadi terlalu mudah terangsang, sebabkan kram sering, sinyal saraf terganggu, tingkatkan risiko kontraksi otot tak disengaja, sel kehilangan kemampuan seimbangkan cairan, sebabkan kekakuan otot. Studi tunjukkan lansia berisiko lebih tinggi kekurangan kalium karena nafsu makan berkurang atau asupan diet buruk, efek samping obat, misalnya diuretik untuk tekanan darah, keringat berlebih, atau dehidrasi. Dengan masukkan pisang dalam diet, lansia bisa isi ulang level kalium secara alami dan dukung fungsi otot normal. Magnesium adalah mineral krusial lain untuk relaksasi otot dan fungsi saraf. Itu bantu kurangi eksitabilitas otot, cegah kram mendadak, dukung produksi ATP, beri energi untuk kontraksi otot, atur keseimbangan kalsium dan kalium, esensial untuk fungsi otot tepat. Tiap pisang mengandung 32 mg magnesium yang sumbang cegah ketegangan otot dan kejang. Karena banyak lansia tak cukup magnesium, makan pisang bersama makanan kaya magnesium lain seperti kacang dan sayuran hijau bisa bantu kurangi kram otot dan tingkatkan pemulihan. Kram kaki nokturnal, kram yang terjadi malam hari, sering terkait ketidakseimbangan elektrolit, kalium dan magnesium rendah, sirkulasi buruk, dehidrasi. Karena pisang mengandung kalium, magnesium, dan karbohidrat pendukung hidrasi, makan pisang 1 hingga 2 jam sebelum tidur mungkin bantu rilekskan otot, kurangi intensitas kram,
seimbangkan elektrolit, cegah kejang malam, dukung kualitas tidur dengan kurangi ketegangan otot. Bagaimana vitamin B6 dalam pisang sumbang fungsi saraf dan pemulihan otot? Vitamin B6 adalah gizi kunci untuk kesehatan sistem saraf. Itu bantu atur neurotransmitter yang kontrol gerakan otot, kurangi inflamasi, bantu otot pulih lebih cepat setelah olahraga, tingkatkan produksi sel darah merah, pastikan otot terima oksigen efisien. Tiap pisang beri 0,4 mg vitamin B6 yang hampir 30% dari kebutuhan harian lansia. Penelitian tunjukkan level vitamin B6 rendah bisa sebabkan kram otot dan kejang meningkat karena disfungsi saraf, level inflamasi lebih tinggi, jadikan otot lebih rentan nyeri dan kaku, produksi energi berkurang, sebabkan kelelahan otot. Studi 2018 temukan lansia dengan asupan vitamin B6 rendah alami kram kaki lebih sering. Karena pisang beri sumber vitamin B6 alami, mereka bantu cegah masalah otot terkait saraf. Pisang bantu pulihkan level kalium dan magnesium, kurangi kram terkait elektrolit, beri gula alami dan air, promosi hidrasi, seimbangkan level natrium yang krusial untuk kontraksi dan relaksasi otot. Untuk lansia, tetap terhidrasi dan konsumsi makanan elektrolit seperti pisang bantu jaga otot berfungsi lancar. Meski pisang dukung hidrasi, mereka harus dipadukan dengan asupan air cukup. Jika kram otot karena dehidrasi, minum cukup air sama pentingnya dengan makan pisang. Untuk hasil terbaik, minum setidaknya 6 hingga 8 gelas air harian. Makan pisang dengan air atau air kelapa yang juga mengandung elektrolit. Dengan jaga keseimbangan cairan dan elektrolit, lansia bisa cegah kram otot terkait dehidrasi. Berapa pisang yang harus dimakan lansia per hari untuk bantu cegah kram kaki? Asupan ideal bervariasi, tapi umumnya 1 pisang per hari beri cukup kalium dan magnesium untuk dukung kesehatan otot. 2 pisang per hari mungkin bermanfaat bagi yang alami kram otot sering. Karena pisang tinggi gula alami, lansia dengan diabetes harus konsumsi secukupnya bersama makanan kaya serat seperti kacang atau biji-bijian utuh untuk hindari lonjakan gula darah. Untuk lansia yang alami kram otot sering, makan 1 pisang harian, tetap terhidrasi, dan jaga diet seimbang bisa signifikan tingkatkan fungsi otot dan kurangi frekuensi kram. 3. Kacang dan biji. Meski makanan kaya kalium dan magnesium seperti pisang dan sayuran hijau terkenal cegah kram, kacang dan biji adalah tambahan diet kuat lain yang bisa signifikan tingkatkan kesehatan otot dan cegah kram. Penuh dengan magnesium, kalium, protein, dan lemak sehat, kacang dan biji dukung relaksasi otot, sirkulasi, dan keseimbangan elektrolit. Mari jelajahi bagaimana almond, biji labu, kacang mete, dan kacang lain bisa jaga otot kuat dan bebas kram pada lansia. Banyak lansia tak cukup magnesium. Jadikan mereka lebih rentan kram kaki sering dan menyakitkan. Kacang dan biji adalah beberapa sumber magnesium alami terbaik. Jadikan cara mudah cegah kram. Kandungan magnesium per porsi 28 gram, biji labu 168 mg, 40% kebutuhan harian, almond 77 mg, 20% kebutuhan harian, kacang mete 74 mg, 19% kebutuhan harian. Makan segenggam kecil kacang harian bisa bantu pulihkan level magnesium dan jaga otot rileks dan sehat. Meski pisang sering diasosiasikan dengan kalium, banyak kacang dan biji juga beri mineral penting ini. Kandungan kalium per porsi 28 gram, pistachio 290 mg, almond 200 mg, kacang mete 160 mg. Elektrolit seperti magnesium dan kalium hilang lewat keringat. Jadi isi ulang penting untuk pemulihan otot dan cegah kram. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Mengapa kacang dan biji bagus untuk pulihkan elektrolit, tinggi magnesium dan kalium, dukung pemulihan otot, mengandung lemak sehat yang kurangi inflamasi otot, beri protein bantu perbaikan otot. Untuk lansia yang alami kram setelah aktivitas fisik, makan segenggam kacang atau tambah biji ke makanan bisa bantu pulihkan mineral hilang dan jaga otot bebas kram. Lemak sehat dalam kacang dan biji dukung aliran darah. Pastikan otot terima cukup oksigen dan gizi untuk fungsi tepat. Asam lemak omega 3 dalam kenari dan biji rami kurangi inflamasi otot. Lemak tak jenuh tunggal dalam almond dan kacang mete tingkatkan sirkulasi, kurangi risiko kram.
Sirkulasi buruk bisa sebabkan kram kaki menyakitkan, terutama malam. Dengan konsumsi kacang rutin, lansia bisa tingkatkan aliran darah dan kurangi episode kram. Bisakah konsumsi kacang dan biji bantu kurangi inflamasi yang sumbang kelelahan otot dan kram? Ya, inflamasi kronis rusak jaringan otot dan jadikan lansia lebih rentan kram dan nyeri. Kacang dan biji mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi yang kurangi stres oksidatif di otot, turunkan inflamasi, izinkan pemulihan otot lebih cepat, dukung kesehatan otot jangka panjang, cegah kram sering. Untuk lansia yang hadapi nyeri otot kronis atau artritis, tambah kenari, biji rami, dan almond ke diet bisa beri manfaat antiinflamasi alami. Meski semua kacang dan biji beri gizi berharga, beberapa sangat bermanfaat untuk kesehatan otot karena kandungan magnesium, kalium, dan protein tinggi. Kacang dan biji terbaik untuk cegah kram kaki, biji labu, tertinggi magnesium, 168 mg per 28 gram, almond, sumber bagus magnesium dan kalium, pistachio, salah satu kacang terbaik untuk kalium, 290 mg per 28 gram, kacang mete, tinggi magnesium dan lemak sehat untuk sirkulasi, kenari, kaya omega-3 yang kurangi inflamasi otot. Untuk hasil terbaik, lansia harus konsumsi variasi kacang dan biji untuk manfaat dari gizi pendukung otot berbeda. Berapa kacang dan biji yang harus dimakan lansia harian untuk cegah kram kaki? Meski kacang dan biji sangat bergizi, mereka juga padat kalori, jadi kontrol porsi penting. Asupan direkomendasikan, segenggam kecil, 28 gram kacang per hari, sekitar 20 almond atau 2 sendok makan biji, tabur biji, biji rami, chia, biji labu, pada makanan untuk manfaat tambah. Waktu terbaik makan kacang dan biji untuk kesehatan otot, bersama makanan bantu penyerapan gizi dan keseimbangan elektrolit. Sebelum tidur bisa kurangi kram malam dengan jaga otot rileks, setelah olahraga bantu pulihkan elektrolit hilang dan bantu pemulihan otot. Dengan konsumsi kacang secukupnya, lansia bisa cegah kram sambil jaga diet seimbang. Meski kacang dan biji tawarkan banyak manfaat, ada beberapa pertimbangan, kandungan kalori tinggi, makan berlebih kacang bisa sebabkan kenaikan berat badan, jadi kontrol porsi penting. Kacang asin atau olahan, kandungan natrium tinggi di kacang asin bisa sumbang dehidrasi, tingkatkan risiko kram, alergi. Beberapa orang mungkin punya alergi kacang, jadi sumber alternatif magnesium dan kalium harus dipertimbangkan. Masalah pencernaan, kacang dan biji kaya serat yang mungkin sebabkan kembung atau ketidaknyamanan pada lansia dengan pencernaan sensitif. Solusi: pilih kacang tanpa garam, mentah, atau panggang kering, dan makan secukupnya untuk nikmati manfaat kesehatan otot maksimal tanpa efek samping. Untuk lansia yang ingin kurangi kram otot secara alami, makan segenggam kecil kacang atau tambah biji ke makanan harian bisa jadi cara mudah dan lezat dukung kesehatan otot. Jika Anda temukan video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka. Itu sangat bantu kami hadirkan konten lebih berharga. Tulis komentar di bawah dan beritahu kami pendapat, pertanyaan, atau boleh jadi topik apa yang ingin kami bahas selanjutnya. Kami senang dengar dari Anda. Tentu saja tekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tak pernah lewatkan tips dan wawasan kesehatan terbaru kami. Tetap terinformasi, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.